Shalom anak-anak, kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara kita hari demi hari. Dengan apa kita membalas kasih-Nya, kecuali dengan kita bersyukur menyenangkan hati Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita pujikan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Pagi hari ini izinkan kami menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pimpinan dan pengurapan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mengatakan kalau kita ini pekerja-pekerjanya Tuhan. Satu pujian penuh semangat, pekerja Kristus yang mulia. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani. Jadi
pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia raja segala raja, memintaku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia raja segala raja, memintaku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Bawaku Bersamamu. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia, dan kebenarannya di dalam janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan, dan kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan
Selamat pagi anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Saatnya kita untuk merenungkan dan mendengarkan suara Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan Yesus, kami ingin mendengar suara-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami serta seluruh kehidupan kami Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan menjadi landasan hidup kami dalam berkarya untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan Yesus, walaupun mereka ada di rumah, biarlah mereka juga boleh merasakan hadirat Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Efesus. Kita membaca Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Parik akan membacakan, anak-anak akan melihat Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi ini yaitu dengan tema mandiri. Ya. Mandiri bukan dalam berarti mandi sendiri anak-anak. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri. Ya. Mandiri adalah tidak bergantung kepada orang lain. Contoh, ya. Contoh kecil di dalam kehidupan kita. Sejak kecil kita sudah terbiasa mandiri, sehingga bebas dari ketergantungan dari orang lain. Nah, berbicara tentang mandiri anak-anak, kita berbicara tentang kebiasaan yang dilakukan oleh seorang atau pribadi tanpa ketergantungan terhadap orang lain atau tanpa menyusahkan orang lain. Nah, di dalam kehidupan orang Kristen kita diperingatkan ya agar tidak hidup seperti orang bebal atau kita tidak hidup seperti orang bodoh. Dan tidak menggunakan kesempatan yang ada dengan baik. Kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Ya. Harus hidup seperti orang arif, selalu berusaha mengerti kehendak Tuhan, dan menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, atau menjadi berkat bagi sesama kita. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, ada seorang yang bernama Larry Lia, ya, adalah seorang hamba Tuhan. Ia bertanya kepada orang-orang percaya yang dilayaninya. Ya. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda butuhkan di dalam hidup ini? Jadi apa yang Anda butuhkan di dalam hidup ini? Banyak orang yang menjawab, saya membutuhkan
pekerjaan yang layak supaya kehidupan saya lebih baik. Ya. Ada orang yang menjawab, saya membutuhkan intelektual yang cerdas supaya saya mampu melakukan apa saja di dalam kehidupan saya. Tetapi anak-anak, ada satu orang tua yang datang kepada Larry Lia. Ya. Dia hanya mengatakan, saya butuh ketaatan anak-anak saya terhadap diri saya, kata orang tua itu. Ya. Karena orang tua ini melihat anak-anak, rumah tangganya itu kacau, anak-anaknya tidak menghormati orang tuanya, anak-anaknya tidak menghormati dan menghargai orang tuanya, tidak memiliki rasa tanggung jawab, dan tidak memiliki kemandirian yang baik di dalam kehidupannya sebagai anggota keluarga. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua ini beranggapan bahwa kalau anak-anaknya taat, anak-anaknya patuh terhadap orang tua, maka rumah tangganya itu akan berjalan dengan baik. Rumah tangganya itu akan berjalan dengan harmonis. Tetapi apa kata Larry Lia kepada orang tua ini? Ya. Yang Anda butuhkan bukan ketaatan, tetap melainkan Anda membutuhkan hikmat yang bijaksana untuk mengetahui bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang benar-benar bisa ngayomi, melindungi keluarga, dan supaya mereka mengetahui bagaimana cara membimbing keluarga baik dan benar di dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, orang tua ini merasa kaget anak-anak, ya. Orang tua ini merasa kaget karena mungkin dari segi kehidupan sebagai orang tua tidak bisa menjadi teladan atau tidak bisa menjadi contoh di dalam kehidupan keluarganya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Larry Lia. Kita membutuhkan hikmat dalam menjalani kehidupan ini, yaitu hikmat Kristus Yesus untuk melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk menjadi gereja yang baik, gereja Tuhan yang mandiri, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Hikmat dari Tuhan senantiasa menolong kita. Hikmat dari Tuhan senantiasa akan memampukan kita untuk dapat senantiasa memperhatikan dan dengan seksama bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat dari Tuhan senantiasa akan menolong kita, memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita senantiasa memperhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita membaca ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang menggunakan hikmatnya di dalam kehidupannya sebagai gereja Tuhan. Dengan hikmat Kristus kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan kita, di lingkungan sekolah sekalipun, kita harus menunjukkan bagaimana perilaku kita, sikap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pelajar.
contoh anak-anak ya, berkaitan dengan kemandirian ya. Apakah kemandirian saya sampai hari ini sudah baik atau kurang baik ya? Yang bisa menjawab siapa anak-anak? Ya kita sendiri ya. Ya, yang kita sendiri yang bisa menjawab. Yang kemandiriannya kurang baik, ya kita harus semakin memperbaiki, meningkatkan agar kemandirian kita itu tidak akan menyusahkan orang lain. Ya, kalau yang kemandiriannya sudah baik, ya kita tetap jaga, kita tetap tingkatkan, kita tetap pertahankan. Sehingga itu menjadi karakter di dalam kehidupan kita sebagai pelajar Kristen. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat Tuhan senantiasa menolong kita untuk dapat mempergunakan dengan baik sebagai orang percaya. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus pasal 16, dikatakan demikian anak-anak ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Anak-anak, ada dua kata ya yang dipergunakan berkaitan dengan waktu ya. Ada dua kata menurut bahasa Yunani ya. Yang pertama adalah kronos. Ya, kronos itu juga memiliki pengertian waktu, rentan waktu secara berurut-urutan. Yang kedua, waktu yang digunakan adalah kairos, suatu momentum atau kesempatan yang baik, karena kesempatan itu berharga bagi kita, berharga bagi kehidupan kita anak-anak. Maka oleh sebab itu kita mengejarnya, kita meraihnya agar waktu itu menjadi suatu kesempatan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu gunakan waktu itu sebaik mungkin sebagai suatu berkat Tuhan, ya, sebagai sesuatu yang sangat menguntungkan bagi kita untuk masa depan dan cita-cita kita. Ya, gunakan waktu semakin baik sebagai berkat Tuhan dan berbuah di dalam kehidupan, berbuah di dalam Tuhan. Pergunakanlah kesempatan yang baik untuk melayani, untuk berbuat baik, dan untuk bersaksi bagi Kristus. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi ini, kemandirian anak-anak Tuhan, kemandirian kita sebagai siswa sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita sebagai pelajar Kristen. Agar kita tidak menyusahkan orang lain, agar kita tidak merepotkan orang lain. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu dengan baik, kesempatan itu dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Oleh karena itu, janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada kami, kepada anak-anak kami, dan hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Tetapi Roh Kudus akan menjelaskan semuanya itu di dalam kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sendiri, tiada seorang pun
seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami, yang kami yakin bahwa Tuhan selalu memberkati kami, baik dalam ibadah ini maupun hari-hari mendatang. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sambut berkat urapan Tuhan, hanya di dalam nama satu juru selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Amin.